Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Anissa dengan NIM 240108500011. Saya dari jurusan Biologi, program studi Biologi Sains dari kelas Biologi Sains A. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. 2000 years later. Nah, setelah mendengarkan judulnya tadi, yakni Pancasila sebagai dasar negara, apa yang terlintas di benak teman-teman sekalian mendengar judul tersebut? Ayo, mari berpikir. Nah, dalam bab ini teman-teman, kita akan membahas dasar filsafat negara yang merupakan kedudukan pokok dan utama daripada Pancasila. Nah, kedudukan pokok ini dimulai pada saat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara. Nah, secara tidak sengaja, kan pada pembukaan Undang-Undang Dasar ini itu terdapat Pancasila, iya kan? Nah, kedudukan Pancasila ini memiliki 3 implikasi. Ada implikasi politis, ada implikasi etis, dan ada implikasi yuridis. Nah, implikasi politis ini Pancasila digunakan sebagai dasar ideologi negara. Kalau implikasi etis menjadikan Pancasila sebagai sumber etik bernegara. Nah, kalau implikasi yuridis menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan di atas, bahwa Pancasila ini berkedudukan sebagai dasar filsafat negara. Nah, ini disetujui oleh beberapa ahli yang mengatakan bahwa 5 dasar negara itu adalah Pancasila. Nah, teman-teman, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini lebih diperkuat dengan keluarnya ketetapan MPR RI nomor 18 tahun 1998 dan pasal 1 ketetapan MPR RI nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan TAP MPR RI nomor 2 tahun 1997 tentang P4, yakni Eka Prasetya Pancakarsa. A few moments later. Nah, Notonagoro berpendapat apabila seseorang memikirkan tentang Pancasila, yang dipikirkan adalah betul-betul merupakan Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara seperti yang termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Darji Darmodihardjo mengemukakan bahwa Pancasila ini sebagai dasar falsafah negara. Nah, dari 2 pengertian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar falsafah negara dan sebagai ideologi negara. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, menurut Gatot Rinjin, dia memberikan 3 pengertian pada Pancasila sekaligus 3 tingkatan. Nah, pertama, Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat abstrak universal. Nah, di sini artinya Pancasila itu tidak dapat diukur karena pada Pancasila itu terdapat kata ketuhanan, kemanusiaan, dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa diukur menggunakan logika, teman-teman. Jadi kita hanya bisa menjabarkannya secara abstrak. Nah, kemudian yang kedua ada sebagai pedoman pemerintahan negara yang bersifat umum kolektif. Nah, di sini berarti tanpa adanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak akan ada batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga ada sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus konkret. Nah, di sini dimaksudkan bahwa Pancasila ini sebagai tahta tertinggi dari peraturan.
Nah, jadi segala sesuatunya dalam pemerintahan itu peraturannya itu bersumber pada Pancasila. Nah, begitu teman-teman. Sampai di sini dulu materi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.